pita kayak gini. Nah, lalu aku lepaskan dulu dia dari gelindingan ini sampai dia tidak ada dalam satu roll, jadi kita mudah banget nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Halo, gimana keadaannya, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja ya di sana. Ya, aku sekarang lama banget nggak bikin video karena memang lagi ada beberapa hal yang berubah hidupku. Salah satunya aku kemarin habis nikah, kemudian aku ini pindahan, jadi aku belum punya tempat yang proper buat bikin video. Nggak apa-apa, tapi ini khusus untuk video ini aku pakai lantainya kosan, jadi ya udahlah, yang ada dulu aja nggak apa-apa. Nah, hari ini aku ingin share ke kalian sebenarnya pada saat aku bikin buket itu gimana sih awal-awalnya gitu. Mungkin kalian udah tahu ya kalau misalnya proses pembuatan buket gimana, kemudian rosebudnya gimana, part-part dari buket itu udah aku bikin. Nah, sekarang aku ingin share ke kalian bagaimana sih aku kalau misalnya mau bikin buket dari pita yang gelondongan kayak gini sampai menjadi buket yang cantik seperti itu. Nah, ini aku tadi udah melepaskan gelundungan ini. Jadi aku biasanya kalau misalnya bikin buket itu beneran dari roll-rollan pita kayak gini. Nah, lalu aku lepaskan dulu dia dari gelindingan ini sampai dia tidak ada dalam satu roll, jadi kita mudah banget nanti buat motongnya gitu ya. Jadi memang beneran dari pita gelondongan banget aku bikin si buketnya ini, si bagian part-partnya gitu. Jadi memang sedikit lebih effort, tapi kalau udah jadi sangat membahagiakan. Oke, ini sudah selesai aku mengeluarkan dari si ini gitu ya. Nah, setelah pitanya jadi seperti ini, lalu aku mulai motong gitu ya. Jadi aku siapkan aja ini penggaris banyak nih di warung, 30 sentian buat anak-anak biasanya belajar. Nah, aku potong karena sekarang aku mau ini ya buat yang rosebud ya, jadi aku pakai ukurannya adalah 60 cm. Oke, aku udah dapat ujungnya, jadi aku simple aja. Kalau mau motong itu cuma karena lebih kurang 30 cm, jadi seperti ini aja, 60 cm ya ukurannya. Jadi aku tarik gini aja. Nah, ini aja, ngikut ini aja, jadi biar nggak susah-susah. 60 cm nggak apa-apa, tapi memang lebih kurang 60 cm guys, jadi gitu. Nah, ini terus aja, nanti kalau udah kita kayak menenun gitu ya, tapi sebenarnya ini kita lagi cari ukuran untuk 60 cm. Menurutku ini adalah cara yang paling mudahnya seperti ini. Oke, aku gulung dulu. Tunggu ya. Nah, aku sudah dapat gulungan segini ya, dikira-kira aja ya, pokoknya si gunting ini bisa menggunting tebalnya seberapa. Nah, ini kan
kita butuh 60 cm ya, awalnya di sini tadi. Berarti kita harus menggunting juga nanti berakhirnya di sini. Kita udah seperti ini ya guys. Nah ini teman-teman, kita gunting aja karena awalnya di sini, berarti kita harus mengguntingnya juga di sebelah sini. Oke, kalau sudah kita keluarkan ini dilepas aja, lalu kita keluarkan ini nah dikeluarkan pelan-pelan. Nah jangan sampai lepas ya, gini, lalu kita potong. Lalu kita potong aja. Nah gini, ini deh kita udah bisa dapat pita sepanjang 60 cm. Ini udah lumayan ya, segini bisa kita bisa mendapatkan guntingan pita 60 cm dengan cepat. Oke, aku lanjutkan untuk 2 roll dulu ya, nanti akan aku kasih tahu kalian gimana proses selanjutnya. Stay tune teman-teman. Oke, itu udah potongan kedua, ini potongan yang ketiga. Hati-hati ya, soalnya si pita nih yang habis dari gulungan itu biasanya dia meluntir-meluntir gitu, jadi kita harus pelan-pelan biar si pitanya ini tidak kusut. Ini bagian terakhir-akhir biasanya agak ini ya, agak belibet. Oke, karena ini yang potongan terakhir tidak ada sisa, jadi nggak apa-apa kalau misalnya nanti pitanya sisanya segini, kita biarin aja, tetap kita motongnya yang bagian sini ya. Nah ini pelan-pelan dikeluarin penggarisnya. Nah ini kalau udah kita gunting. Oke, pita yang satu gulung tadi sekarang udah menjadi potongan 60 cm 60 cm dengan 3 kali potong ya. Jadi kalian gak usah capek-capek motong-motong setiap 60 cm. Gimana caranya udah aku kasih tahu tipsnya. Jadi
kalian cuma mungkin kalau aku satu rollnya dengan penggaris ini jadi 3 kali potong, tapi kalau misalnya pakai gunting yang kuat banget itu bisa 2 kali potong, yang bisa motong kain yang tebal gitu mungkin bisa 2 kali potong. Jadi kalian tidak perlu motong setiap 60 cm, kalian hanya perlu menggulung kemudian memotongnya gitu. Oke, itu tadi tips dari aku bagaimana caranya kita bisa memotong pita yang satu gulungan seperti ini menjadi 60 sentian yang buat rosebudnya ya. Siap untuk dibuat rosebud dengan waktu yang singkat, nggak usah lama-lama, nggak usah ribet-ribet. Caranya seperti itu tadi. Oke, aku harap kalian bisa mempraktekannya di rumah. Ini sangat simpel sekali dan tentunya untuk bahannya pun juga mudah didapat. Bagi kalian mau praktekkan, silahkan dipraktekkan. Jangan lupa cerita ke aku kalau misalnya kalian sudah berhasil membuat seperti aku ini. Oke, mungkin video kali ini aku akhiri ya teman-teman, karena setelah ini aku mau bikin buket rosebud. Nanti mungkin akan aku share videonya bagaimana caranya aku bikin. Ya seperti biasanya yang sudah aku share sih, tapi aku ingin nge-share aja pengalaman di buketku yang kali ini, karena menurut aku setiap buket itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan tantangan yang berbeda-beda pula. Oke, terima kasih kalian yang sudah mendengarkan, kalian yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Dadah!